Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Nah, anak-anak, jadi di video kali ini Ibu akan memaparkan sebuah materi baru ya, yaitu tentang efek rumah kaca dan juga pemanasan global. Kalian bisa simak penjelasan Ibu berikut ini dan silahkan dicatat poin-poin yang penting. Oke? Oke, jadi ini adalah materi kita kali ini mengenai efek rumah kaca dan juga pemanasan global. Nah, kita ke materi yang pertama dulu ya, yaitu mengenai efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu apa sih? Jadi, efek rumah kaca ini merupakan suatu proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer itu memerangkap panas. Jadi nih, di atmosfer bumi kita itu ada berbagai macam gas, gitu ya. Nah, gas-gas tertentu itu ada yang dapat memerangkap panas. Jadi ketika sinar matahari memancarkan sinarnya ke bumi, kan sinar matahari itu membawa energi panas ya. Nah, dari bumi, sinar matahari ini lalu akan dipantulkan lagi. Nah, ketika dipantulkan seperti ini, gas-gas tertentu ini memerangkap panas. Jadi sinar matahari ini tidak dipantulkan ke luar angkasa lagi, enggak. Tapi melainkan ditangkap oleh gas-gas ini. Nah, ketika gas-gas ini memerangkap panas, ini nih yang nyebabin suhu bumi kita menjadi lebih hangat. Gitu ya. Nah, emang siapa sih gas-gas itu? Nah, gas-gas ini sendiri disebut dengan gas rumah kaca atau disingkat GRK ya, gas rumah kaca. Terdiri atas di sini bisa kalian lihat ya, bisa terdiri dari karbon dioksida atau CO2, lalu ada juga CH4 atau gas metana, lalu ada N2O di nitrogen oksida, CFC klorofluorkarbon, HFC, SF6 dan juga ada uap air atau H2O ya. Nah, akibat gas-gas yang dapat memerangkap panas ini menimbulkan efek rumah kaca ini bermanfaat buat kita gitu ya. Karena apa? Karena efek rumah kaca ini dapat menghangatkan suhu bumi sehingga kita bisa tinggal di dalamnya gitu ya, sehingga bumi ini dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Kamu bayangin kalau misalnya kamu masukin tangan kamu di freezer. Freezer itu kan 0 derajat Celcius ya. Nah, kalau lama-lama tangan kamu kira-kira bakal gimana? Mungkin bakal beku gitu kan. Nah, kalau misalnya itu bumi sorry, maksud ibu itu di freezer yang suhunya itu 0 derajat gitu. Nah, kalau misalnya di Mars, Mars itu suhu rata-ratanya minus 26 derajat Celcius dan bahkan suhu paling dingin di sana pernah tercatat minus 87 derajat Celcius. Nah, kira-kira gimana? Apakah bisa ditinggali makhluk hidup? Itu sangat-sangat susah gitu kan ya, sangat-sangat jarang makhluk hidup bisa hidup di sana tanpa bantuan alat atau teknologi tertentu. Karena ketika kita masukin tangan kita di freezer yang suhunya 0 derajat aja, lama-lama itu akan membeku dan kaku gitu. Gimana di tempat yang suhunya lebih dingin lagi? Nah, itu kan. Makanya kita sangat bersyukur karena bumi kita itu punya efek rumah kaca yang menyebabkan bumi kita ini hangat dan dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, tapi kenapa sih dinamakan dengan efek rumah kaca? Jadi kalau Ibu analogikan, rumah kaca itu kan kayak gini ya, suatu rumah yang dinding maupun atapnya biasanya terbuat dari kaca. Nah, ketika ada sinar matahari itu mengenai rumah kaca ini, panas dari sinar matahari ini akan dipantulkan lagi oleh kaca-kaca yang ada di rumah kaca ini. Sehingga apa? Sehingga suhu di dalam rumah kaca ini menjadi lebih panas daripada suhu yang ada di luarnya, gitu ya. Jadi ada pemantulan di sini. Nah, gitu juga dengan bumi kita. Bumi kita itu ibarat rumah kaca. Jadi di sini kan sinar mataharinya itu memancarkan suhunya ke bumi. Nah, di bumi itu panas matahari atau sinar matahari tadi dipantulkan lagi, tapi dia tidak keluar angkasa, melainkan dia itu dirangkap oleh si gas-gas. Siapa? Ya gas-gas tadi, gas-gas rumah kaca. Sehingga apa? Sehingga bumi kita ini menjadi lebih hangat. Gitu ya. Oke, makanya dinamakan efek rumah kaca. Karena sistem kerjanya itu sama seperti rumah kaca. Oke. Oke, selanjutnya kita ke pemanasan global. Nah, jadi gini anak-anak.
Tadi kan ada gas-gas rumah kaca ya, gas-gas itu dapat memerangkap panas. Nah, dalam kondisi tertentu atau dalam jumlah yang tertentu itu bagus, gitu ya, karena tentu bumi kita dapat ditinggali. Tapi, kamu bayangkan ketika gas-gas itu jumlahnya sangat banyak di atmosfer. Nah, apa yang terjadi? Otomatis panas yang dirangkap juga akan lebih banyak. Dan hal ini menyebabkan apa? Bumi menjadi semakin panas, dan itu ternyata nggak bagus juga buat bumi gitu ya, ketika bumi menjadi semakin panas. Nah, proses ini dikenal dengan nama pemanasan global. Jadi pemanasan global sendiri adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Nah, pemanasan global ini disebabkan karena meningkatnya gas-gas rumah kaca. Ya, gas-gasnya yang tadi ya, ada karbon dioksida, metana. Nah, karbon dioksida ini biasanya dihasilkan dari pembakaran. Misalnya dari asap-asap pabrik, asap kendaraan bermotor, gitu ya. Bahkan ketika kita melakukan ekspirasi atau membuang napas, kita juga menghasilkan karbon dioksida ya. Jadi banyak sekali nih sumber karbon dioksida. Lalu ada gas metana atau CH4. Kalau gas metana ini dihasilkan dari misalnya gas buangan makhluk hidup ataupun dari kotoran-kotoran makhluk hidup. Nah, itu biasanya mengandung gas metana ya. Lalu ada dinitrogen oksida atau N2O. Ini dihasilkan dari asap-asap pada proses pembakaran biasanya. Lalu ada klorfluorkarbon CFC, hidrofluorkarbon HFC, dan juga ada sulfur heksafluorida atau SF6. Nah, ini tiga ini nih antara si CFC, HFC, dan juga SF6 ini disebut juga dengan gas terfluorinasi karena mengandung unsur fluor. Gitu ya, gas terfluorinasi. Oke, ya. Nah, kalau gas-gas terfluorinasi ini mereka dihasilkan itu dari misalnya alat-alat pendingin. Misalnya itu dari AC ataupun dari kulkas. Nah, penggunaannya itu dapat menghasilkan gas-gas ini. Atau dari kaleng spray aerosol. Misalnya kalau kamu menyemprot obat nyamuk pakai botol spray, nah itu juga mengandung gas-gas ini, ya. Atau botol parfum yang kalengan itu juga mengandung gas-gas ini, gas terfluorinasi, ya. Nah, selanjutnya ada juga yaitu H2O atau uap air, ya. Dari gas-gas rumah kaca yang tadi sudah Ibu jelaskan, ternyata berdasarkan data dari EPA, itu menunjukkan bahwa ternyata di US atau di Amerika Serikat pada tahun 2019, gas rumah kaca paling tinggi itu disebabkan oleh ini, karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu penyumbang gas rumah kaca paling banyak untuk pemanasan global, gitu ya. Nah, sisanya itu ada di gas-gas lainnya. Misalnya 10% dari gas metana, 7% dari N2O, dan lain-lain itu dari misalnya kayak gas terfluorinasi, dan lain-lain itu sebanyak 3%. Nah, jadi paling banyak itu adalah karbon dioksida. Kenapa bisa paling banyak karbon dioksida? Karena berbagai aktivitas di berbagai sektor itu banyak yang menghasilkan karbon dioksida. Nah, bisa kita lihat ya. Nih, karbon dioksida itu bisa dihasilkan dari proses transportasi. Ya, asap-asap kendaraan. Ini 35% nih menyumbang gas karbon dioksida. Jadi ketika kita menggunakan alat-alat atau kendaraan bermotor yang melalui proses pembakaran, asapnya itu menghasilkan karbon dioksida. Lalu dari energi listrik, ya ini 31% menyumbang gas karbon dioksida. Lalu dari proses industri ini 16%, dan dari pemukiman dan komersil ini 11%, dan lain-lain ini 8%. Ya, jadi kenapa karbon dioksida itu paling banyak menyumbangnya? Karena berbagai aktivitas kita di berbagai sektor itu juga menghasilkan gas karbon dioksida. Gitu ya. Oke. Nah, kita juga bisa lihat beberapa kegiatan manusia yang dapat meningkatkan gas rumah kaca. Misalnya,
Di sini ada proses industri. Tentu proses industri kan menghasilkan asap ya. Asap itu bisa menghasilkan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, dan lain sebagainya. Ini juga dapat meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer. Lalu ada deforestasi hutan, yaitu pembukaan hutan gitu. Nah, kenapa ini dapat meningkatkan gas karbon dioksida? Kita balik lagi ke fungsi hutan. Hutan itu apa sih fungsinya? Hutan kan ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan. Tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Di mana proses fotosintesis itu apa? Proses fotosintesis ini adalah proses yang menyerap karbon dioksida, ya kan? Dan menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen. Jadi dia CO2 terus menjadi oksigen. Tapi ketika tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan di hutan ini ditebang, akibatnya apa? Nggak ada nih yang menyerap CO2. Nah, CO2 kalau nggak ada yang menyerap apa? Ya CO2 akan terkumpul di atmosfer. Bumi kita menjadi semakin panas, gitu ya. Nah, selanjutnya pembakaran bahan bakar fosil dan juga ini penggunaan kaleng-kaleng aerosol. Nih, maksud Ibu seperti ini ya, dan juga alat pendingin. Nah, kalau yang ini bisa meningkatkan gas apa? Yes, meningkatkan gas yang mengandung unsur fluor. Misalnya CFC, lalu ada HFC, dan ada SF6. Oke. Nah, pemanasan global itu menimbulkan berbagai dampak. Ya, misalnya yang pertama, pemanasan global itu dapat menyebabkan perubahan cuaca dan juga iklim. Nah, perubahan cuaca dan juga iklim ini antara lain, misalnya kayak gunung-gunung es yang ada di kutub, itu akan mencair dan akibatnya menjadi lebih sedikit. Otomatis apa? Kan di kutub itu banyak ya makhluk hidup yang hidup di sana, misalnya seperti beruang kutub. Ketika es-esnya mencair, mereka tidak punya tempat tinggal. Nah, keanekaragaman hayatinya bisa terganggu di situ, ya. Selanjutnya di daerah yang subtropis, di bagian pegunungan yang ditutupi salju itu menjadi semakin sedikit dan salju juga akan lebih cepat mencair ya. Lalu curah hujan akan meningkat dan badai akan lebih sering terjadi. Selanjutnya air tanah tuh menjadi lebih cepat menguap ya. Nah, kalau lebih cepat menguap apa yang terjadi? Ya bumi menjadi lebih kering. Air tanah itu penting ya untuk apa? Untuk kita minum, terus mandi dan lain-lain. Nah, itu biasanya yang digunakan adalah air tanah. Dan ketika menguap, kekeringan yang terjadi. Wah, susah kan? Karena air itu adalah kebutuhan pokok kita yang sangat-sangat kita butuhkan, gitu ya. Lalu angin akan bertiup lebih kencang dengan pola yang berbeda-beda, sehingga akan terjadi angin puting beliung yang lebih besar. Dan biasanya pola cuaca itu nggak bisa diprediksi. Misalnya hari ini panas banget, tiba-tiba nanti sore bisa hujan deras banget gitu ya. Jadi tidak bisa memprediksikan cuaca dengan pasti gitu. Nah, itu adalah beberapa dampak perubahan cuaca dan iklim akibat pemanasan global. Nah, dampak selanjutnya adalah pemanasan global dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Jadi, ketika pemanasan global itu terjadi, atmosfer bumi kita kan akan menghangat, ya. Nah, ketika atmosfer menghangat, otomatis permukaan laut juga akan menghangat karena kan panas tadi itu dipantulkan, ya, dipantulkan ke air, diserap panasnya oleh air, akibatnya permukaan lautan juga akan menghangat. Nah, akibat permukaan air laut itu menghangat, maka hal ini menyebabkan volume air laut itu akan makin membesar. Sehingga apa? Permukaan air laut menjadi lebih tinggi gitu. Nah, nih ya, seperti ini nih kalau misalnya banyak es yang mencair, kasihan nih satwa-satwa yang ada di kutub gitu. Oke, nah peningkatan air laut ini 30%-nya berasal dari pencairan es. Jadi kenaikannya itu enggak semerta-merta hanya dari mencairnya es, enggak. Tapi lebih banyak lagi karena pemuaian air itu sendiri itu dapat meningkatkan suhu. Maksudnya gini,
Maksudnya ketika air itu menjadi panas, maka akan terjadi pemuaian. Nah, volumenya otomatis akan lebih besar, gitu ya. Jadi, permukaan air laut yang meningkat itu bisa disebabkan karena mencairnya es dan juga akibat pemuaian air laut itu sendiri. Gitu ya. Dampak selanjutnya adalah menurunkan hasil pertanian. Kenapa sih kok bisa hasil pertanian itu bisa turun? Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, yang pertama karena kekeringan. Jadi kekeringan ini di wilayah pertanian menyebabkan tanaman dari para petani itu rusak dan hal ini bisa gagal panen gitu kan. Otomatis apa? Produktivitas pertaniannya menjadi menurun. Gitu ya. Nah, selanjutnya misalnya juga bisa karena banjir di wilayah pertanian, ini akan meredam tanaman pertanian dan juga mengakibatkan gagal panen. Ini kalau misalnya tadi kan cuaca itu sangat tidak bisa diprediksi gitu ya. Tiba-tiba hujannya sangat deras dan bisa menyebabkan banjir dan itu di wilayah pertanian, nah itu juga bisa menyebabkan gagal panen. Atau tanaman pangan dan hutan ini dapat mengalami serangan hama dan juga penyakit yang meningkat akibat populasinya itu karena perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu menyebabkan beberapa serangga itu populasinya menjadi lebih besar. Dan kalau misalnya serangga-serangga tersebut adalah hama bagi misalnya padi, nah ketika hama-hama tersebut menyerang padi, maka ya padinya menjadi gagal panen. Dan itu dapat menurunkan produktivitas hasil pertanian. Gitu ya. Jadi salah satu dampak dari pemanasan global yaitu menurunkan produktivitas hasil pertanian. Selanjutnya adalah pengaruhnya terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, kalau pengaruhnya terhadap hewan dan tumbuhan, ini perubahan iklim atau pemanasan global ini menyebabkan hewan dan tumbuhan itu nggak bisa beradaptasi. Ketika mereka nggak bisa beradaptasi, akibatnya apa? Lama-lama spesiesnya akan sedikit-sedikit dan akhirnya akan punah. Ketika suatu organisme punah, itu akan mengganggu kestabilan ekosistem dan menyebabkan keanekaragaman hayati kita berkurang. Gitu ya. Jadi bisa menyebabkan kepunahan kalau pada hewan dan tumbuhan. Ya, jadi ekosistem juga menjadi tidak stabil. Nah, kalau pengaruhnya terhadap kesehatan manusia, jadi pemanasan global ini nih, jadi dia dapat menyebabkan meluasnya penyebaran dari penyakit, misalnya penyakit DBD atau malaria. Jadi pemanasan global itu dapat mempengaruhi ini. Selanjutnya, juga bisa meningkatkan kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu oleh cuaca panas. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak stres, stroke, depresi, jantung, ginjal. Itu biasanya akibat cuaca yang terlalu panas. Juga bisa disebabkan itu. Nah, lalu cuaca yang terlalu panas itu juga dapat meningkatkan kasus alergi dan penyakit pernapasan karena udara yang lebih hangat tadi ini akan memperbanyak polutan. Jadi kan polutan itu hubungannya sama sistem pernapasan kita ya. Misalnya kayak spora jamur, serbuk sari tumbuhan, itu biasanya akan makin banyak ketika suhunya itu lebih panas. Nah, selanjutnya adalah dapat meningkatkan penyakit infeksi yang semula hanya menginfeksi hewan, kemudian dapat menginfeksi manusia. Contoh yang paling happening saat ini misalnya COVID atau coronavirus gitu ya. Awalnya dia menginfeksi kelelawar, akhirnya dia bisa menjadi pandemi di seluruh dunia dan bisa menginfeksi manusia. Nah, itu contoh paling umum untuk saat ini. Gitu ya. Nah, itu adalah beberapa dampak dari pemanasan global terhadap kesehatan manusia. Nah, untuk meminimalisir dampak-dampak tersebut, ada baiknya kita itu melakukan penanggulangan terhadap pemanasan global. Apa saja sih upaya yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama tentu kita bisa menghemat listrik gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak perlu, nggak usah gunakan listrik. Karena tadi di bidang energi itu akan meningkatkan gas karbon dioksida. Jadi sebisa mungkin kalau nggak usah pakai listrik ya nggak usah gitu ya. Lalu kita juga bisa dengan menanam pohon. Kenapa? Karena pohon tadi itu
sangat penting perannya dalam proses fotosintesis karena dia dapat menyerap karbon dioksida, gitu ya. Dan juga kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ini juga bagus karena kan tadi asapnya itu menimbulkan berbagai gas yang tidak bagus untuk atmosfer ya. Gas apa saja? Ya gas karbon dioksida, lalu gas dinitrogen oksida dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, jadi mungkin itu saja materi pada video kali ini. Nah, kalau misalnya kalian belum terlalu paham, kalian boleh kok cari-cari referensi dari sumber-sumber lain. Atau kalian bisa putar ulang video kali ini agar pemahaman kalian lebih oke lagi. Oh ya, jangan lupa ya, tugas-tugas yang Ibu berikan segera selesaikan dan segera kumpulkan ke GCR. Oke? Kalau gitu Ibu akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.